kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Punya waktu luang tidak, Pak? Insya Allah untuk Bapak saya bisa. Pantes saya lihat hari-hari ini Bapak kelihatan murung dan cemas. Ada apa ya, Pak ya? Iya, Pak. Saya ingin curhat dengan Bapak. Terkait dengan apa, Pak? Kebetulan ini terkait hasil supervisi. Ya. Kemudian saya dapat teguran dari pengawas sekolah, Pak. Tentang supervisi. Gimana hasilnya, Pak? Supervisi tersebut. Nah, saya hanya ingin mendapatkan solusi pada permasalahan yang saya hadapi, ya, agar semuanya clear seperti itu, Pak. Kalau saya ingin tahu solusi dari masalah apa? Persoalan yang Bapak akan Begini, Pak. Kemarin saya itu mendapat teguran dari kepala sekolah, gitu kan, karena laporan supervisi dari pengawas. Memangnya bagaimana hasil laporan supervisi Bapak? Pengawas sekolah itu melaporkan kepada saya, Pak, gitu kan, bahwa saya tidak membawa buku pelajaran lah istilahnya ketika mengajar di kelas. Nah, pengawas tersebut mengingatkan saya pada waktu itu, Pak. Terus bagaimana, Pak? Ya, saya jawab aja sama saya, walaupun saya tidak membawa buku pelajaran, gitu kan, tapi saya mengajar itu sesuai dengan kurikulum seperti itu. Dan kami berdebat dengan tentang soal itu, Pak. Berdebat? Iya. Bagaimana respon pengawas tersebut? Ya, beliau merasa tersinggung istilahnya, Pak. Ya, kemudian melaporkan saya kepada kepala sekolah. Ya, padahal tujuan saya kan baik, Pak, gitu kan, agar pembelajaran berjalan dengan kontekstual, gitu kan. Mungkin ya cara saya menjawabnya itu atau menjawab masukan dari pengawas itu salah barangkali, Pak. Salah bagaimana, Pak? Ya, salah mungkin ya, karena saya tidak melihat situasi dan kondisi. Ya, seharusnya saya juga bisa menerima masukan dari pengawas tersebut. Mengapa demikian itu terjadi itu? Nah, setelah saya berpikir lagi, ternyata ya tidak ada salahnya ya ketika saya melakukan penjelasan di depan kelas, ya bisa membawa buku pelajaran seperti itu. Toh hal tersebut juga bisa memperkaya atau bisa menjadi referensi buat saya mengajar di kelas seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini, Pak? Saya bingung mulai dari mana saya harus mengatasinya, Pak. Namun saya punya banyak opsi. Hal pertama apa yang akan Bapak lakukan dalam opsi ini? Ya, mungkin
pertama saya akan menghubungi dan berbicara kepada pengawas, kemudian juga saya berbicara ke sekolah untuk menyampaikan kekeluhan saya, Pak. Masih ada lagi, Pak? Terus saya akan membuat teks pelajaran ke kelas untuk menambah bahan materi ajar. Kan pada saat kegiatan pembelajaran ya saya juga bisa mengkombinasikan dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Saya sependapat dengan ide Bapak. Komitmen apa yang akan Bapak laksanakan dalam rencana ini, Pak? Rencana besok saya akan menghubungi pengawas, kemudian saya menyampaikan permohonan maaf saya dan mengakui kekeliruan saya, Pak. Kemudian saya juga akan menghubungi kepala sekolah untuk menyampaikan hasil pembicaraan saya dengan pengawas agar semua permasalahan saya ini menjadi clear, Pak. Siapa yang akan membantu Bapak dalam mengatasi komitmen ini? Rencana saya akan meminta Bu Rida, Pak, ya. Minta Bu Rida untuk mengingatkan saya. Juga selain itu saya juga akan mengajak Pak Kamil untuk menemani saya ya menemui pengawas seperti itu, Pak. Bapak bagus, Pak, hebat. Mudah-mudahan masalah Bapak tetap clear dan juga sukses. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan merefleksikan hasil dari komunikasi coaching. Alhamdulillah saya tadi bersama-sama dengan teman sejawat saya. Perkenalkan saya Endang Durajat, SPD dari SD Medan Karya 3, yaitu sebagai coach, dan teman saya tadi yaitu Pak Sanusi SPD, beliau adalah sebagai coachee. Alhamdulillah dalam hal ini saya akan merefleksikan bahwa yang tadi kami utarakan dari pertama sampai penutup yaitu model berbasis model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah tadi saya sudah mengorek coachee, saya sebagai coach sudah mempertanyakan sekaligus mengenai tentang permasalahan yang terjadi pada coachee. Alhamdulillah tergali potensi yang ada bahwa si coachee ini mempunyai masalah. Alhamdulillah setelah saya gali, setelah itu saya tujuan dan juga identifikasi, ternyata beliau punya rencana aksi bahwa si coachee ini mempunyai masalah cukup berat karena beliau ketika supervisi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak pengawas ini ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa salah satu gurunya ketika supervisi tidak membawa buku teks. Terjadilah obrolan yang lumayan sengit dan juga berdebat antara coachee dan juga pengawas. Namun alhasil setelah saya korek dari hasil obrolan coaching ini bahwa si coachee akan meminta maaf kepada pengawas. Memang yang dilakukan oleh coachee ini salah. Karena ketika beliau mengajar, ketika disupervisi dia tidak membawa buku teks. Itu salah besar. Nah ternyata setelah saya identifikasi rencana aksi, beliau punya opsi bahwa beliau ingin meminta maaf kepada pengawas. Beliau apa tanggung jawabnya? Beliau ingin diantar oleh Pak Kamil, termasuk Bu Dida yang akan mengingatkan beliau akan minta maaf kepada pengawas tersebut. Alhamdulillah ketika itu sudah tergali potensi dan juga opsi terakhir. Endingnya si coachee ini, Pak Sanusi ini sudah mempunyai niat baik sehingga beliau untuk meminta maaf kepada pengawas. Sehingga beliau pun bahwa dengan membawa buku teks mengajar ke dalam kelas, toh itu untuk memperkaya hasanah pembelajaran di kelasnya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon guru penggerak yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sanusi SPD. Saya rekan kerja dari Pak Haji Endang Durajat SPD. Kebetulan saya di sini sebagai coach. Sedikit akan memaparkan tentang komunikasi dengan metode coaching. Sebagaimana diketahui bahwa coaching adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara coach dengan coach, di mana coach sebagai klien distimulasi, kemudian dieksplorasi segala kemampuan dan potensinya oleh coach untuk melakukan dan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sementara coach hanya membantu untuk memaksimalkannya. Kemudian coach juga
membantu mengidentifikasi dari setiap permasalahan yang dilakukan atau setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga pada titik aksi coach dapat menemukan opsinya. Kemudian pada ending komunikasi yang telah berjalan bahwa coach sudah mampu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Di sini terlihat bahwa coach akan menghubungi pengawas dari permasalahan yang dia hadapi, dari teguran yang dia hadapi, untuk menyampaikan permohonan maafnya sehingga permasalahan yang dihadapinya menjadi clear. Demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan dari metode coaching ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam guru penggerak.